Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang Wanda ucapkan untuk teman-teman yang baru saja mampir ke YouTube channel Wanda Andita. Dan selamat datang kembali untuk teman-teman semuanya yang udah sering banget mampir ke YouTube channel Wanda. Tentunya untuk belajar bersama membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah karya sastra. Video ini Wanda buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Hayati M.Hum. Jika di video sebelumnya Wanda sudah membahas analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya sastra angkatan Balai Pustaka, Punjaga Baru, dan angkatan 45, kali ini Wanda akan membahas analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra periode 1950. Nah, karya sastra yang akan Wanda bahas kali ini adalah novel Kemarau karya A.A. Nafis. Novel Kemarau ini merupakan salah satu novel karya A.A. Nafis yang pertama kali diterbitkan oleh NV Nusantara di Bukit Tinggi pada tahun 1957. Cetakan kedua diterbitkan oleh Pustaka Jaya di Jakarta pada tahun 1977. Dan cetakan ketiga diterbitkan oleh Grasindo Jakarta pada tahun 1992. Roman ini menceritakan tentang perjuangan seorang lelaki tua dalam menjadi teladan bagi para pemuda di suatu desa agar tetap mengairi sawah meskipun sedang musim kemarau. Artinya tidak pernah putus asa dan menyerah dengan keadaan. Nah, teman-teman, sebelum kita menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Kemarau ini, sebaiknya kita harus tahu dulu nih sinopsis dari novel Kemarau ini. Kisah pada novel ini dimulai pada musim kemarau yang panjang yang menyebabkan tanah menjadi rusak dan sawah menjadi kering. Semua petani di desa tersebut menyerah dan merasa putus asa, kecuali Sutan Duano, seorang lelaki tua yang terus berusaha mengairi sawahnya dengan cara mengangkat air dari sungai menuju ke sawah. Dia pun membujuk warga sekitar untuk melakukan hal yang sama dengannya, tetapi tidak berhasil. Konflik pada novel ini bermula ketika adanya fitnah Saniyah kepada Gudam terhadap Sutan Duano, sehingga Sutan Duano tersebut diusir dari kampung dan pergi ke Surabaya tempat anaknya yang bernama Masri. Sesampainya di Surabaya, Sutan Duano sangat terkejut ketika mengetahui bahwa mertua dari anaknya adalah mantan istrinya yang bernama Iyah. Selama ini ternyata ia menyembunyikan rahasia kepada Arni anaknya bahwa Arni dan Masri itu bersaudara. Sutan Duano pun meminta dan menyuruh kepada Iyah untuk memberitahukan kebenaran kepada Arni dan Masri bahwa mereka telah kawin sedarah, tetapi Iyah pun menolak untuk melakukan hal tersebut dan terjadilah pertengkaran antara Iyah dan Sutan Duano. Iyah memukul kepala Sutan Duano hingga Sutan Duano terjatuh ke lantai dan datanglah Masri untuk menghalanginya. Setelah Iyah memukul Sutan Duano, Iyah pun tersadar dan kemudian menceritakan kebenaran kepada Arni dan Masri bahwa mereka bersaudara. Beberapa tahun kemudian, Iyah pun meninggal dunia di rumah sakit tak lama setelah ia membongkar rahasia perkawinannya dengan Sutan Duano kepada Arni dan Masri. Kemudian, Arni dan Masri pun bercerai karena mereka tahu bahwa perkawinan mereka itu terlarang. Arni pun menikah dengan anak Haji Tumbijo dan Masri menikah dengan teman sekerjanya. Sedangkan Sutan Duano kembali ke desa dan hidup rukun dan damai bersama Gudam dan anak-anaknya yang bernama Acin dan Amah. Oke teman-teman, saatnya kita masuk kepada menganalisis unsur intrinsik dari novel Kemarau karya A.A. Nafis. Check it out! Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari novel Kemarau ini adalah pentingnya usaha seseorang untuk mengubah pola pikirnya agar lebih berpikiran maju untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Yang kedua, alur. Alur dalam novel ini menggunakan alur maju, karena hampir semua cerita dalam novel ini diceritakan secara berurutan sesuai dengan kejadiannya. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Yang pertama, Sutan Duano.
Sultan Duano adalah orang yang taat beragama, rajin, dan bijaksana, suka menolong, dan tidak mudah putus asa. Yang kedua ada Wali Nagari. Wali Nagari adalah seorang pemimpin di kampung yang bijaksana, pemberani, dan berpikiran yang maju. Yang ketiga ada Sultan Caniago. Dia merupakan petani yang miskin dan memiliki watak yang mudah putus asa. Selanjutnya ada Haji Tambijo. Haji Tambijo adalah orang yang bijaksana, baik dan pintar. Dia mengenal Sultan Duano dengan sangat baik. Selanjutnya ada Lembak Tuah. Ia juga mempunyai sawah yang luas dan memiliki watak yang sombong dan angkuh. Kemudian ada Acin, yaitu anak yang lugu, pintar, dan selalu ingin tahu, periang, suka menolong, baik hati, dan penurut dengan orang tua. Selanjutnya ada Gudam. Gudam memiliki watak yang penyayang dan tabah. Selanjutnya ada Rajo Bodi. Dia adalah orang yang berpegang teguh dengan adat dan berpikiran yang pendek. Dia memiliki watak yang pasrah, tidak mau berusaha, dan tidak mau merepotkan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada Haji Hamsiah. Dia adalah orang yang sombong dan orang yang suka berbohong. Selanjutnya ada Saniah. Adalah seorang wanita yang suka membohongi masyarakat dengan berbagai fitnahnya. Licik, pendendam, dan suka memfitnah. Nah, unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar dalam novel ini dibagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat pada novel Kemarau ini berlatar tempat di Ranah Minang, Surabaya, Makassar, di sawah, di danau, di jalan, di rumah, dan di surau. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu pada novel Kemarau ini adalah waktu pagi dan sore, siang hari, menjelang senja, dan malam hari. Kemudian latar suasana. Latar suasana pada novel Kemarau ini terdapat beberapa suasana. Yang pertama ada suasana gugup yang dirasakan oleh Acin ketika berkata kepada ibunya bahwa ia mendapatkan badar atau ikan-ikan kecil seperti ikan teri. Yang kedua ada suasana senang ketika Acin bercerita tentang keinginannya untuk belajar menyetir mobil dan membawa ibu dan bapaknya pergi menaik mobil. Ada suasana marah dan sedih ketika Acin menangis dan menyebutkan bahwa bapaknya sebagai orang yang jahat. Selanjutnya ada suasana sedih ketika Sultan Duano memanggil anaknya yang bernama Masri, kemudian Masri pun pergi dan menjauh. Selanjutnya ada suasana takut, yaitu ketika Sultan Duano kehilangan Masri dan mencari Masri kemana-mana. Nah, selanjutnya ada suasana tegang ketika Wali Nagari membentak Sultan Duano. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Pengarang dalam menceritakan para pelaku menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang menyebutkan para pelaku dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Hal ini dapat kita buktikan dengan kutipan, Gudam duduk bersimpuh di dekat pintu depan, hingga ia dapat melihat ke jalan raya. Jalan raya lengang, selengang seperti kemarin dan kemarin dulunya. Hanya bila pasar, jalan itu ramai hingga lewat lohor. Kutipan ini terdapat pada halaman 46 dari novel Kemarau tersebut. Unsur intrinsik yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini pada umumnya sangat menarik. A.A. Nafis menggunakan bahasa Minang atau bahasa daerahnya. Namun, penulis novel ini pun tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam novelnya dan hanya menggunakan bahasa Minangkabau untuk kata-kata tertentu, seperti sebutan untuk nama tokoh. Contohnya, Wali Nagari, Sultan, Ete, Mingkuto, dan Rajo, dan lain sebagainya. Yang mana bahasa-bahasa tersebut merupakan bahasa dalam daerah Sumatera Barat atau bahasa Minangkabau. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah amanat. Ada 4 amanat yang dapat kita ambil dalam novel Kemarau ini. Yang pertama, jika kita ingin memperoleh hasil yang lebih baik, kita harus mau berusaha. Yang kedua, hidup berjuang dengan keikhlasan adalah jalan untuk menemui Tuhan yang Maha Esa.
Yang ketiga, bukan kemewahanlah tujuan hidup, tapi tujuan hidup adalah kedamaian. Tidak berbuat dosa, tetapi banyak pahala. Yang keempat, kalau hati disakiti oleh orang, jangan langsung ambil tindakan. Coba pikirkan dulu apakah ada gunanya kita marah atau tidak. Nah, itu tadi unsur intrinsik dari novel Kemarau karya A.A. Nafis. Selanjutnya kita masuk kepada unsur ekstrinsik dari novel Kemarau karya A.A. Nafis ini. Check it out! Unsur ekstrinsik yang pertama adalah biografi pengarang. A.A. Nafis adalah seorang sastrawan dan budayawan asal Padang Panjang, Sumatera Barat. Haji Ali Akbar Nafis lahir di Kampung Jauh, Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 November 1924 dan meninggal dunia di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 22 Maret tahun 2003, usia 78 tahun. Sastrawan sekaligus budayawan terkemuka Indonesia ini lebih dikenal dengan nama A.A. Nafis. Ia membuktikan bahwa untuk menjadi terkenal tidak harus merantau secara fisik. Namanya menjulang dalam sastra Indonesia sejak cerpennya yang fenomenal, yaitu Robohnya Surau Kami, terpilih menjadi satu dari 3 novel terbaik majalah sastra kisah tahun 1955. Ia adalah seorang sastrawan yang intelektual yang telah banyak menyampaikan pemikiran-pemikirannya di pentas nasional maupun internasional. Karena kecerdasannya itulah, dia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat tahun 1972 sampai 1982, kurang lebih selama 10 tahun. Ia menulis sejak tahun 1950, namun hasil karyanya baru mendapatkan perhatian media cetak pada tahun 1955. Pada saat itu, ia telah menghasilkan karya sebanyak 65 karya sastra dalam berbagai bentuk. Ia telah menulis 22 buku ditambah 5 antologi bersama sastrawan lainnya dan 8 antologi luar negeri, serta 106 makalah yang ditulisnya untuk berbagai kegiatan akademis di dalam maupun di luar negeri, dan dihimpun dalam buku yang berjudul Yang Berjalan Sepanjang Jalan. Novel terbarunya yang diterbitkan tahun 2002 adalah Saraswati, yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2002. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah nilai-nilai sosial yang terkandung di dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis ini. Yang pertama ada nilai hakikat hidup manusia. Hakikat hidup manusia yang terlihat pada novel Kemarau ini adalah masyarakat yang menganggap bahwa kehidupan sebagai petani itu kurang menguntungkan, sehingga mereka mencoba mencari peruntungan yang baru dengan berdagang. Maksudnya adalah orang yang beranggapan bahwa hidupnya buruk, tetapi ia terus berusaha untuk menjadi lebih baik dengan berikhtiar untuk mencapai kesuksesannya dan kemudahan dalam hidupnya. Yang kedua adalah nilai hakikat karya manusia. Hakikat karya manusia yang terlihat pada novel Kemarau ini adalah kedudukan seseorang dapat dilihat dari barang yang dikenakannya. Contohnya, kain baju yang indah dapat membuat semua orang iri dan itu sangat membanggakan. Maksudnya adalah masyarakat menganggap bahwa karya manusia itu akan memberikan kedudukan yang penuh dengan kehormatan. Nah, nilai yang ketiga adalah nilai hakikat hubungan dengan sesama manusia. Hakikat hubungan dengan sesama manusia yang terlihat pada novel ini adalah masyarakat yang hanya ingin membantu seorang guru. Maksudnya adalah masyarakat sangat mementingkan hubungan vertikal antar sesama manusia agar dapat membantunya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hidup. Selain itu, pada novel ini juga ditemukan nilai hakikat sesama manusia yang terlihat pada tokoh utama, yaitu Sutan Duano, yang menganggap bahwa hubungan manusia dengan sesamanya diperlukan dengan cara saling bekerja sama dan saling membantu. Unsur ekstrinsik yang ketiga adalah situasi dan kondisi dalam novel Kemarau.
Novel Kemarau ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Minangkabau pada saat itu. Ia mempelajari ilmu agama setengah-setengah. Mereka hanya menyerah pada nasib dengan berdoa, padahal kita tahu bahwa berdoa tanpa usaha tersebut sama dengan sia-sia. Kelakuan masyarakat seperti itu dipertentangkan dengan tindakan salah seorang masyarakat, yaitu Sutan Duano. Tokoh ini memahami ajaran agama dengan baik. Sutan Duano ini tetap bekerja dengan sabar dan tekun untuk mengairi sawahnya, walaupun musim kemarau. Hal ini tentunya ditentang dan dicemooh oleh masyarakat sekitar. Namun setelah dipikir-pikir dan melihat kesuksesan Sutan Duano, akhirnya masyarakat Minangkabau menjadi sadar dan menerima saran dari Sutan Duano tersebut. Bahkan mereka menjalankan sarannya dengan mengairi sawah meskipun sedang musim kemarau. Nah, teman-teman, itulah tadi unsur ekstrinsik karya sastra dari novel Kemarau karya A.A. Nafis. Nah, gimana? Sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa saja unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel Kemarau karya A.A. Nafis ini. Sekianlah video dari Wanda. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam literasi.